Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan disempurnakan doa dengan doa menuntut ilmu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana nih kabar anak-anak ibu semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, alhamdulillah ya, semuanya baik, insya Allah semuanya baik. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak semua. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini juga, Ibu mau absen kalian semua nih satu persatu. Jadi setiap Ibu panggil namanya bisa menjawab ya. Oke, pertama Kartika Fatharani, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, Mariatul Kiptia, Hadir, Ibu. Indah Dwi Navita, Hadir, Ibu. Ayu Saputri, Hadir, Ibu. Muhammad Rahmat Agisna, Aminatul Dawa. Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, nih hari ini karena ini masuk semester baru gitu ya. Hari ini maka kita akan mempelajari sesuatu hal yang baru nih menurut kalian, di mana dari semester 1, dari kelas 1 kalian itu belajar bagaimana pencatatan akuntansi secara manual, mulai dari pencatatan transaksinya sampai dengan pembuatan laporan keuangannya. Tapi mulai hari ini kalian akan tahu bagaimana pencatatan transaksi keuangan akuntansi ini melalui aplikasi komputer akuntansi. Namun sebelum itu sebelum Ibu ngejelasin materinya lebih lanjut nih, Ibu mau tahu nih seberapa jauh gitu pengetahuan kalian atau pendapat kalian tentang aplikasi komputer akuntansi. Jadi Ibu akan mengirim linknya melalui room chat Zoom. Boleh anak-anak semua join melalui link tersebut. Oke, sembari Ibu share screen ya. Oke, apakah semuanya sudah join? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, boleh nih kita mulai ya bareng-bareng ya. Nih, pertanyaan pertama, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Gimana nih kabar kalian nih hari ini? Apakah lagi alhamdulillah sehat, atau lagi sakit, Bu, atau lagi senang banget, lagi happy banget nih pagi hari ini? Atau lagi kenapa nih pagi hari ini? Boleh ditulis di kolom yang sudah disediakan, boleh ya ditulis dari sekarang ya. Nah ini kalau udah boleh di-submit langsung supaya Ibu tahu nih, oh alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Yang lain gimana nih? Boleh nih yang lain nih masih ditunggu nih ya. Yang udah join udah ada 4 orang per 7. Alhamdulillah sehat Ibu. Wah, alhamdulillah insya Allah semuanya pada sehat ya. Mana nih yang lain? Udah belum nih yang lain nih? Udah 6/7 yang join. Wah, alhamdulillah baik. Baik banget, Bu. Sangat baik. Wah, bahagia. Ada yang lagi bahagia nih ya hari ini. Wah, sangat baik. Excited. Wih, excited banget ya. Excited karena apa nih? Karena mempelajari hal-hal yang baru. Hari ini kita mau belajar hal yang baru. Excited ya. Pokoknya semuanya harus excited. Pokoknya senang. Bersyukur banget. Wah, lagi semangat banget, Bu. Wih, semangat. Kenapa nih? Wah, ini senang banget ketemu ibunya cantik. Wah, apa nih? Lagi nego-nego nilai nih ya sama saya. Oke, boleh nih. Udah semua kayaknya ya. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Oke, liburan semester kemana aja nih? Nah,
kan kita baru masuk nih, baru hari pertama masuk, baru abis liburan nih, abis liburan kemana aja nih anak-anak ibu semua nih? Boleh ditulis kalian ke Bogor. Wih, ke Bogor kemana tuh? Ke rumah keluarga kali ya, ke rumah nenek atau siapa? Mana lagi nih yang lain nih? Masih ibu tunggu jawaban ini. Di rumah aja, ke rumah teman ke Bandung. Ke Ragunan di kamar. Wih, betah banget ya di kamar ya. Udah di rumah, di kamar aja lagi liburan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Main sama teman. Terus, apa lagi nih? Ke rumah nenek di kasur aja nih, Bu. Wah, liburannya di kasur aja ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, nih karena kalian udah liburan terus nih, liburan semester kemarin, masih inget nggak sih sama pelajaran akuntansi yang pernah kalian pelajari sebelumnya? Boleh nih dijawab. Masih ingat atau enggak bisa dijawab, iya Bu masih ingat, atau aduh sedikit lupa Bu karena kelamaan liburan nih. Boleh nih. Oke. Masih dong, insya Allah. Ingat kayaknya. Kayaknya ya, berarti kan belum yakin ya. Amnesia Bu, apa ya akuntansi itu? Waduh. Wah, liburannya padahal cuma 2 minggu ya, tapi bisa lupa gitu. Wah, nggak apa-apa. Kita sembari belajar komputer akuntansi ini, sembari mereview nih pelajaran akuntansi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita next saja kali ya. Nah, kelebihan. Oke nih, perlu nggak sih kita, karena kita hari ini mau belajar tentang komputer akuntansi, perlu nggak sih kita itu untuk belajar komputer akuntansi nih? Pilihannya cuman ya perlu atau tidak perlu nih. Wah, udah 2 orang menjawab perlu, 3 orang menjawab perlu. Ayo, masih ada 3 orang lagi nih, mana nih? 4 orang menjawab perlu. Ya, mayoritas menjawab perlu ya berarti ya, dari 4/7 menjawab perlu. Oke nih, pertanyaan terakhir ya. Nah, tadi untuk yang milih perlu, alasannya kenapa sih kita itu perlu untuk belajar komputer akuntansi? Boleh ditulis di kolom yang sudah disediakan, lalu jangan lupa untuk di-submit. Iya, nggak salah sih ya. Biar nggak keriting, Bu, jarinya nulis mulu. Bener ya, kalau misalnya manual, berapa lembar kertas yang akan kita tulis, berapa lembar kertas yang akan kita simpan. Nah, kemajuan teknologi. Bener banget ya. Bener banget. Terus paperless, iya bener. Karena kalau komputer akuntansi kan nggak mungkin ya pakai kertas gitu kan. Semua sudah tersedia. Biar nggak gaptek. Bener juga nih, biar nggak gaptek. Ada lagi yang mau menjawab? Udah 4 orang nih yang ngejawab. Oke, mungkin cukup kali ya. Nah, ini dari jawaban teman-teman semua, teman-teman kalian semua ya. Nah, karena udah selesai nih, Masya Allah jawabannya luar biasa banget ya dari anak-anak ibu semua. Bener ya apa yang dikatakan oleh kalian semua bahwa kita ini perlu nih untuk belajar aplikasi komputer akuntansi. Karena apalagi karena di zaman sekarang juga benar nih tadi kemajuan teknologi gitu, perkembangan teknologinya yang sudah sangat pesat. Nah, ada nggak yang bisa memberikan contoh kepada ibu apa aja sih aplikasi komputer akuntansi yang ada pada saat ini? Boleh ada yang mau coba menjawab? Saya Bu coba menjawab. Boleh, Aminatud Dawa? Ya Bu, setahu saya itu ada yang kita pelajarin hari ini ya Bu, sesuai mata pelajarannya Mayop, terus nanti ada Zahir, Ekuret. Itu sih Bu yang saya tahu.
Oke, betul banget ya tadi yang dikatakan Aminatul Dawa, begitu banyak gitu aplikasi komputer akuntansi pada saat ini yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan gitu. Nah, salah satunya benar ya tadi kata Aminatul Dawa, kalau kita hari ini itu mau belajar Mayop gitu. Nah, oke, sebelum kita akan memasuki intinya nih. Jadi saya mau share screen PPT-nya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, seperti yang tadi sudah bilang, kalau hari ini kita bakal belajar tentang Mayop. Oke, kita next. Oke. Nah, nih, aplikasi komputer akuntansi semakin dibutuhkan dalam pencatatan dan pengolahan data transaksi keuangan, terutama jika melibatkan banyak transaksi keuangan dalam satu periode akuntansi. Kenapa sih? Karena dengan adanya aplikasi komputer akuntansi ini, selain dapat menghemat waktu untuk melakukan pencatatan dan pengolahan data, tapi juga dapat memberikan hasil perhitungan yang lebih tepat, cepat, dan akurat gitu jika dibandingkan dengan pencatatan manual. Lalu nih, yang pertama, yang selanjutnya ini kita harus tahu dulu nih, Mayop itu apa? Mayop itu panjangan dari Mind Your Own Business. Ya, software akuntansi ini dirilis di Australia tahun 1991, udah lama banget ya, oleh perusahaan Mayop Inc. Itu ya mereka mempunyai perusahaannya gitu untuk meluncurkan aplikasi ini. Namun di samping peluncuran aplikasi Mayop ini juga mempunyai kelebihannya gitu. Kelebihannya itu yang pertama tampilan aplikasinya user friendly, artinya tampilannya itu ramah. Orang itu melihat Mayop itu mudah dipahami gitu, makanya disebut dengan user friendly. Terus selanjutnya pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap, dan akurat. Nah, karena aplikasi komputer akuntansi ini tujuannya untuk memudahkan dan membuat semua pekerjaan menjadi lebih efektif, maka apapun yang dihasilkan, contohnya laporan keuangan ini akan otomatis gitu dan akurat gitu hasilnya, nggak perlu diragukan lagi gitu kalau untuk menggunakan Mayop ini. Terus kemampuan eksplorasi laporan ke program Excel, di mana hasil nanti laporan keuangan ini, laporan-laporan yang ada dari Mayop ini bisa di-download dalam format Excel gitu. Terus adanya fitur backup dan restore data, di mana kedua fitur ini berguna gitu untuk mengantisipasi terjadinya masalah mengenai keamanan dan kehilangan data. Jadi ketika terjadi masalah seperti itu, kita nggak perlu lagi nih untuk memulai dari awal lagi, tapi kita punya backup-annya gitu istilahnya. Nah, ini tampilan awal dari Mayop. Tampilan awal dari Mayop versi 18 ya. Mungkin sama juga sama Mayop versi 25, nggak beda jauh. Fiturnya sama aja, fitur awalnya sama aja, cuma tampilannya saja yang berbeda. Nah, yang pertama ini ada Open, di mana Open ini berfungsi untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. Jadi, contohnya misalnya nih anak-anak udah ngebuat file Mayop hari ini, tapi nggak selesai nih. Itu bisa kalian save, kalian backup, nanti besoknya itu kalau kalian mau lanjutin, kalian nggak perlu lagi untuk membuat dari awal lagi, tapi kalian bisa klik open gitu. Kita membuka data yang sudah pernah kita buat. Lalu yang kedua ini ada create gitu, di mana kalau kita mau ngebuat data perusahaan baru, kita bisa ngeklik fitur ini gitu. Lalu yang ketiga itu ada explore. Explore ini berfungsi untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop, atau kita juga bisa membuka data yang terakhir kita buka gitu. Jadi misalnya yang terakhir kita buka itu data perusahaan PD Angkasa gitu. Berarti Explore ini ketika kita klik explore nanti yang muncul adalah Mayop si PD Angkasa gitu. Terus yang keempat ada What's New, itu menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari Mayop. Jadi di What's New ini kita bisa ngeliat nih ada fitur-fitur terbaru apa sih yang tersedia di Mayop. Lalu yang kelima, yang terakhir nih, ada fitur exit, di mana kalau misalnya kita mau keluar dari Mayop, dari tampilan Mayop kita bisa klik exit ini. Oke, selanjutnya.
Nah, tadi kan udah perkenalan fitur-fitur awal. Nah, kita di sini beranggapan kalau kita bakal ngeklik create gitu. Nah, ketika setelah ngeklik create itu nanti muncul tampilan seperti ini, di mana ada serial number, ada company name, company number, VAT number, address, phone number, fax number, dan email address. Itu ini yang pertama, serial number itu diisi dengan nomor perusahaan gitu. Kalau misalnya di soal memang tertera, itu bisa diisi. Tapi kalau misalnya di soal tidak tertera, itu boleh dikosongkan. Lalu company name itu ya nama perusahaan. Nama perusahaan yang akan kita buat MyOP itu perusahaan apa, itu nanti akan tertera di soal. Nah, company number juga itu sama ya. Kalau misalnya memang di soal tertera, maka ditulis. Kalau misalnya memang tidak tertera, ya tidak perlu ditulis gitu. Jadi diabaikan saja. Lalu yang ketiga ini ada VAT number, itu diisi dengan NPWP si perusahaan. Terus di sini selanjutnya itu diisi dengan alamat perusahaannya. Alamat perusahaannya ini berada di mana. Lalu phone number, fax number, sama email ya seperti biasa diisi sesuai dengan yang tertera di soal. Ya, selanjutnya, nah ketika kita sudah diisi semua, sudah terisi semua, kita bisa ngeklik next. Dimana ketika kita ngeklik next, itu akan muncul seperti ini. Kalau anak-anak bisa lihat semua, di sini di pinggir sebelah kiri, yang ada bulatan 6 ini, jadi ini berisi tentang urutan. Jadi habis dari introduction, terus company information, accounting information, nanti selanjutnya ke account list, nanti selanjutnya ke company file, lalu terakhir ke conclusion. Maka ini berurutan gitu. Nah, yang ketiga ini kita bakal ngisi accounting information, di mana accounting information ini berkaitan dengan tahun akuntansi pada perusahaan ini gitu. Nah, yang pertama ini yang perlu diisi current financial years, di mana ini kapan kita memulai transaksi ini menggunakan MyOP gitu. Kalau misalnya kita di sini mulai tahun 2014, di soal tertera 2014, maka ditulisnya 2014 gitu. Terus yang selanjutnya last month of financial years, itu diisi dengan tahun terakhir tahun transaksi. Tahun tutup buku, di mana tutup buku perusahaan itu biasanya itu bulan Desember gitu, dan itu akan tertera juga dalam soal gitu. Jadi nanti ketika mau mengisi MyOP atau mengerjakan MyOP, perhatikan lagi kepada soalnya. Lalu ini ada conversation mode, di mana ini diisi dengan bulan transaksi. Bulan transaksi misalnya kita baru memulai transaksi pada bulan Januari, maka diisinya bulan Januari. Tapi kalau misalnya kita diisinya dengan bulan lain, pertama kali ngebuat MyOP bulan lain, misalnya bulan Maret, maka diisinya dengan bulan Maret. Lalu di sini number of accounting period, itu di mana berapa banyak sih bulan dalam setahun yang kita pakai. Di sini pilihannya itu ada 12 dengan 13 ya. Tapi balik lagi ke soal, kita akan mengacu pada soal lagi. Kalau soalnya menuliskan 12 bulan, maka ditulisnya dengan 12 bulan. Oke, nah nanti kalau ini udah terisi semua, maka ya bisa klik next. Nah, kalau udah klik next, nah ini ya, tadi kita sudah ngisi tadi yang di sebelah kiri, udah diisi semua. Nanti setelah itu kita nanti akan muncul ini. Ini sebagai bentuk verifikasi benar nggak nih yang udah kita tulis nih. Kalau financial years-nya itu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dengan waktunya itu 12 bulan dan dimulai dari 1 Januari. Gitu. Kalau misalnya sudah benar, boleh klik next lagi. Nah, kalau sudah klik next, nanti akan muncul nih di account list. Ini langkah kita selanjutnya. Nah, account list ini sebenarnya ini pilihannya ada 3 pilihan. Yang pertama ini artinya itu kita bisa menggunakan account list yang sudah tersedia di MyOP gitu. Account list itu apa sih? Maksudnya account list itu kayak kas, piutang, modal, terus sama pendapatan dan beban, itu sudah tersedia, akun-akunnya itu sudah tersedia di MyOP gitu. Itu pilihan yang pertama. Nah, pilihan yang kedua itu mengimport nama akun. Artinya import itu jadi nanti
ada satu soal gitu, misalnya ada satu soal kita dikasih Excel-nya gitu, nah kita nggak perlu nih kayak nulis akun sendiri, masukin nama akun sendiri, tapi kita tinggal import aja nama-nama import aja dari Excel gitu, tinggal import Excel, lalu nanti akun-akunnya sudah masuk semua ke Mayop. Nah yang ketiga ini membuat account list sendiri, jadi ya seperti kita masukin sendiri gitu, kayak nulis kas, terus habis itu masukin piutang, nulis nama akun piutang gitu. Nah, setiap pilihan juga mempunyai mempunyai kekurangan ya. Yang pertama nih, kalau misalnya kita pakai yang udah tersedia di Mayop. Nah, kan mau nggak mau kan apa yang sudah tersedia belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sebuah perusahaan gitu. Bisa jadi nama akun-akunnya juga nggak sesuai gitu, bahkan ada yang kurang. Lalu yang kedua, import nama akun ini juga bisa error gitu ya, ketika nggak sesuai juga nih sama Mayop ya. Terus yang ketiga kalau buat akunnya sendiri capek ya, apalagi kalau akunnya udah banyak banget. Nah, kita bisa pilih salah satu nih dari sini, lalu kita bisa klik next. Nah, setelah kita klik next, di sini ada company file. Ini berfungsi untuk kita mau nyimpen data ini di mana sih, di komputer atau di laptop kita tuh mau disimpan di mana sih. Ini bisa diklik change-nya. Kalau udah, habis itu dipilih mau disimpan di mana. Kalau udah juga bisa klik next. Oke, nah terakhir conclusion. Nah, di conclusion ini kita bisa pilih. Ini ada dua pilihan, ada setup assistant dan command center. Perbedaannya hanya terletak pada pengerjaannya gitu, di setup awal. Gimana jika kalau kalian ngeklik setup assistant, ini pengerjaan setup awal perusahaannya sudah tersusun rapih tahapannya. Tapi kalau command center itu kita memerlukan pemahaman yang lebih terkait, membutuhkan pemahaman yang lebih gitu terkait dengan urusan setup awal gitu. Jadi kalau setup asisten ini, jadi kalau kita klik setup asisten, kita udah dipandu, istilahnya udah ada panduannya gitu. Abis ini kemana gitu. Tapi kalau command center kita harus tahu nih, kita harus udah tahu sendiri, harus udah paham sendiri berarti kalau habis masukin akun, kita harus ke opening balance, masukin nominalnya, habis itu ke piutang, kita harus sudah tahu tahapannya. Kalau misalnya command center enaknya setup asisten tuh udah ada tahapannya, udah dikasih tahu nih urutannya, habis ini ke sini ya, habis ini ke sini ya gitu. Kalau misalnya kita milih command center, nanti kalau udah kita pilih command center, kita akan langsung masuk ke tampilan awal dari Mayop gitu. Tampilannya seperti ini. Tapi kalau kita pilih setup assistant, itu tampilannya akan seperti ini. Berbeda kan ya, kalau tadi langsung ke tampilan awal, kalau di sini ada easy setup assistant, di mana tadi sudah seperti yang sudah Ibu bilang bahwa udah ada tahapannya nih, udah ada panduannya kalau kita tuh kemana dulu. Nah, makanya di sini udah ada urutan nih, dari kita customize dulu, baru ke account, terus habis itu kita ke sales, baru ke purchase gitu loh. Itu perbedaannya. Oke, nah kan tadi kita udah buat nih, terus kalau misalnya nggak selesai, kalau misalnya kita belum selesai, nah gimana sih cara kita untuk exit, keluar dari Mayop gitu. Yang pertama itu, kalian bisa klik file di pojok kiri atas, nanti ada tombol exit, itu diklik. Nah, terus di sini yang kedua ini ada pilihan, apakah kamu ingin backup gitu, filenya, kalian klik yes. Ketika kalian klik yes, itu akan ada pilihannya lagi, lalu pilih check company file for error gitu. Jadi Mayop ini enak gitu, ketika kita ada yang salah, itu bisa dicek ketika nge-backup gitu. Makanya di sini kita bisa klik yang ini, yang check company file for error. Itu dicek, nanti kalau misalnya nggak ada errornya, nanti akan muncul kayak gini, dan nanti otomatis langsung keluar gitu. Oke, karena tadi kita sudah belajar melalui PowerPoint ya, kita langsung praktek aja kali ya di sini. Nah, di sini udah ada soal, yaitu PD angkasa nih, PD angkasa. Nah, kita bisa lihat dulu nih di soalnya ada apa aja, lalu kita bisa mulai praktek. Kita pencet create dulu, itu tadi untuk memulai untuk membuat data perusahaan baru. Lalu kita klik next.
Masuk ke company information. Lalu kita lihat nih, di soalnya ada serial number nggak? Oh, nggak ada, berarti dikosongin aja. Adanya apa? Nama perusahaan. Nama perusahaannya PD Angkasa. Terus company number-nya juga nggak ada. Adanya alamat. Alamatnya di Jalan Mendut Barat. Bandung. Terus adanya lagi phone number-nya. Ya, misalnya nomornya ini. Oke, tadi emailnya itu Angkasa. Nah, tadi setelah kita udah ngisi semua, dan di bagian company information, kita bisa klik next. Nah, ini diisi dengan tahunnya, diisi dengan tahun, mulai kita membuka Mayop, membuat Mayop. Ini kita bisa lihat di sini. Kalau di sini itu mulai menggunakan Mayop untuk transaksi ini di tahun 2014. 2014, last month-nya itu Desember, bisa dilihat di soalnya. Nih, periode akuntansinya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulanan. Berarti ini dimulai Desember, terus ini dimulai bulan Januari, lalu dengan 12 bulan. Bisa dilihat di sini, your financial years is Januari, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kalau misalnya memang sudah benar, kita boleh next. Nah, kalau ini tergantung, balik lagi tergantung kita masing-masing nyamannya pakai apa. Kita di sini kita coba pakai yang kita buat sendiri. I would like to build my own account list once I begin using Mayop accounting. Nah, kalau udah kita klik kita mau simpan di mana, ini udah tersimpan. Kita next. Nah, kita tunggu nih di sini, kita tunggu pembuatan filenya. Habis itu kalau udah ini balik lagi. Kita pakai yang command center. Oke, udah selesai. Kita udah selesai ke setup awal perusahaannya atau membuat data baru perusahaannya. Nah, lalu kita mau praktekin di sini gimana caranya kita keluar nih. Klik file, lalu exit. Nah, sih tanya apakah kamu ingin nge-backup file ini saat ini? File ini akan di-backup saat ini. Kita klik yes. Kalau udah klik yes, di sini backup company file only dan cek company file for error. Jadi kalau misalnya memang ada errornya nanti akan kelihatan gitu. Lalu klik continue dan nah kalau misalnya nggak ada errornya nanti akan muncul kayak gini. Klik OK. Lalu akan keluar dengan sendirinya aplikasi Mayop ini. Nah, oke. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan materi pada pagi hari ini. Dari anak-anak Ibu semua, ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh, Kartika. Ya, seperti yang Ibu jelasin tadi ya, aplikasi akuntansi ini udah ngebantu banget orang akuntan gitu. Tapi kira-kira aplikasi akuntansi ini bisa ngegeser nggak keberadaan seorang akuntan gitu, Bu? Pertanyaannya bagus banget ya. Kayaknya udah siap banget nih jadi seorang akuntan nih, Kartika nih. Oke, mungkin sebelum Ibu mau jawab nih, dari anak-anak Ibu semua ada yang mau coba menjawab dulu nggak terkait pertanyaan dari Kartika tadi? Saya izin menjawab, Bu. Boleh, boleh. Boleh, Maria. Jadi menurut saya sendiri sih enggak selalu menggeser profesi akuntan, karena kan dalam profesi akuntan sendiri itu kan juga nantinya butuh wawasan ketika nanti melakukan penginputan data, baik penginputan data manual ataupun menggunakan Mayop yang seperti Ibu jelaskan tadi. Seperti itu. Ya, benar banget ya apa yang dikatakan oleh Maria tadi. Mungkin Ibu sedikit menambahkan juga ya terkait jawaban dari Maria tadi.
Itu jadi benar ya, kalau nggak semua pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu juga akan berjalan mulus. Namanya sistem gitu, pasti ada errornya. Jadi apa namanya, kalau misalkan nih ada orang yang menjawab karena pakai aplikasi karena pakai aplikasi komputer ini semua orang jadi bisa menjadi akuntan tanpa ilmu akuntansi. Itu tuh salah besar gitu. Kenapa? Karena menjadi seorang akuntan itu perlu adanya ilmu akuntansi. Coba kalau kalian bayangin nih, ketika orang yang nggak paham akan akuntansi, akan ilmu akuntansi, yang nggak paham debit kredit gitu, apakah dia bisa dibilang seorang akuntan? Kan belum tentu juga. Terus kalau misalnya apakah nih orang yang nggak paham tentang ilmu akuntansi, apakah dia paham gitu kalau misalnya ada pembelian taruhnya di jurnal mana ya gitu, apakah dia paham walaupun memang menggunakan aplikasi komputer gitu, tapi apakah emang dia tahu gitu jurnalnya, atau ya jurnalnya ditaruh di mana, apakah dia akan tahu gitu. Nah, makanya itu walaupun aplikasi ini memudahkan dan lebih efisien, tapi tetap saja gitu ya tidak dapat menggeser pekerjaan seorang akuntan. Mungkin gitu, Kartika, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, sudah terjawab, Bu. Terima kasih Maria sama Ibu Najma. Oke, sama-sama. Nah, baik. Mungkin karena waktu juga nih, jadi mungkin Ibu, karena udah nggak ada yang nanya lagi juga, jadi Ibu mau ada game sedikit terkait materi tadi. Mungkin Ibu mau share screen lagi nih PPT-nya. Jadi teknisnya itu nanti dari kalian bisa cepet-cepetan ngejawab pertanyaan yang ada di slide ini ya. Nih, oke, kita mulai ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Saya mau coba jawab, Bu. Oke, boleh nih. Apa nih jawaban ini? Jawabannya setup asisten. Wih, bener banget. Indah dapat poin tambahan ya dari Ibu karena sudah berani menjawab. Jadi bener banget nih. Pertanyaannya, manakah dari fitur di atas yang berfungsi untuk setup awal perusahaan namun sudah tersusun tahapannya, setup asisten? Kalau kita lihat nih dari kata asisten, berarti kalau asisten kan artinya dibantu gitu kan. Berarti kita di sini udah jelas gitu tersusun tahapannya, sudah tersusun tahapannya, berarti itu setup asisten. Good job, Indah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, dari ketiga fitur ini, apa fungsi dari ketiga fitur ini? Ada yang mau berani menjawab? Saya mau coba menjawab, Bu. Boleh, Kartika lagi jawab. Iya, Silakan. open itu untuk membuka file yang sudah pernah dibuat, lalu ada create ini untuk membuat file baru, dan terakhir ada explore itu untuk membuka file yang terakhir dibuka. Oke, good job. Benar banget ya, dari ketiga fitur ini mungkin anak-anak bisa hafal, bisa paham gitu dari ketiga fitur ini, karena kalau diartikan juga ya itu artinya memang gitu artinya. Oke, good job Kartika. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Oke, apa yang dimaksud dengan conversation mode? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Boleh, Ayu, silahkan. Ya, jadi conversion month itu adalah bulan awal mulai transaksi perusahaan. Jadi itu jika perusahaan baru memulai menggunakan Mayop gitu pada bulan Februari, maka conversation month-nya itu adalah bulan Februari, Bu. Oke, good job. Ya, pinter-pinter banget anak-anak Ibu semua hari ini gitu. Udah bener banget jawabannya ya. Bener, Ayu udah good job banget jawabnya. Oke, ya bener ya, conversation mode ini berfungsi untuk awal bulan kita memulai transaksi gitu. Kalau misalnya benar tadi kata Ayu, kalau misalnya bulan Februari kita baru memulai menggunakan Mayop, memulai transaksi menggunakan Mayop, berarti kita menulisnya Februari. Next. Pertanyaan terakhir. Oke, nih.
pertanyaan terakhir, VAT number diisi dengan ada 4 kotak nih, ada 4 kotak. Mungkin yang tadi kalau anak-anak simak, Ibu sudah menyebutkan apa, itu siapa nih yang berani menjawab, mencoba untuk menjawab? Izin menjawab, Ibu. Boleh, Maria. Jadi VAT ini diisi dengan nomor NPWP. Maaf Ibu, masih di mute. Oh iya benar. Oke, benar banget ya. Tadi yang dibilang Maria, kalau VAT ini apa namanya, NPWP, nomor pokok wajib pajak. VAT itu artinya kan pajak, berarti yang diisi dengan nomor pokok wajib pajak. Oke, terakhir. Oke, finish, selesai. Oke, selesai nih kuis kita pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang Ibu udah sampaikan pada pagi hari ini, materi mengenai materi perkenalan awal kita terhadap myop ini dapat dipahami oleh anak-anak semua. Nah, kita lanjutkan perkenalan kita terhadap myop lagi ini di pekan depan dengan materi membuat bagian akun atau link account dalam myop. Nah, terus selain itu supaya kalian lebih memahami lagi nih apa yang udah Ibu jelaskan, tadi kita juga udah Ibu jelaskan, terus udah game sedikit gitu. Nah, Ibu mau minta kalian untuk mengerjakan tugas di rumah. Itu soalnya sudah Ibu berikan, itu nanti dikerjakannya hanya yang bagian setup awal perusahaan aja gitu. Nanti dikumpulkan melalui ketua kelas dalam satu folder. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, boleh reaction jempolnya kalau misalnya sudah paham terkait penugasan yang akan Ibu berikan. Oke, mantap, semuanya udah pada paham ya? Oke, baik, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan lagi nih, mari kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Dan jangan lupa juga dijaga kesehatannya selalu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.